mungkin sedikit menambahi dari Mas Jarod tadi tentang pesan mas-mas atau bapak-bapak atau adik-adik yang dari Indonesia pengen ke Korea ini ya. Ibu-ibu enggak nih, ibu-ibu? Ya mbak-mbak juga sih mbak-mbak iya. gitu juga. Tapi kan biasanya bapak itu pikirannya lama nggak mau pinginnya yang cepet-cepet gitu kan, biasa mbak-mbak gitu kan. Cepet-cepet nikah nih. Salah satunya itu cepet-cepet udah gitu misalnya. Oh, Mas. Kapan Mas? Aduh. Bilangnya masih abu-abu. Justru yang abu-abu itu kadang tiba-tiba datang gitu. Oh, ya, tapi biasanya tawangannya kabul ini loh. Sama juga Mas, saya juga ikut. Saya juga kok. Sama. Annyeonghaseyo, kembali bersama kami di podcast BEM Kausa dengan saya Koirudin. Perkenalkan saya Tegar Awang. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Mas Anam dan Mas David. Oke, narasumber kita ini dari mahasiswa UT juga ya, semester 3 ya Mas ya? Iya, benar. Semester 3. Oh, ini sebelumnya tuh gimana saya manggilnya? Katanya kata temen nih ya, ini Mas Anam sama Mas David itu panggilannya Gus gitu. Gimana kalau kita panggil Gus David Iya. sama Gus Anam? Gus. Ya. Mas Anam aja, Mas Jawa. Oh, aja. Asli orang Jawa kan ini? Ori Jawa. Oh, Original. alhamdulillah. Jawa Original. Oke, kali ini di podcast BEM Kausa kita akan membahas bagaimana sih kita berorganisasi, berkuliah di sela-sela kesibukan kita di negara yang sangat-sangat gila kerja ini. Oke, mari kita kupas selanjutnya. Menarik. Oke, Mas Anam ini dari mana Mas? Asalnya? Asalnya ya saya itu dari Indonesianya ya. Oh, Indonesia. Kalau Indonesianya saya itu dari Jawa Tengah di Purwodadi tepatnya. Purwodadi, Jawa Tengah. Purwodadi. Kalau Mas Kalau saya sendiri, saya David Maulana dari kalau Indonesia itu di Banjarnegara. Kalau yang kurang tahu Banjarnegara ada di Banyumas, di sekitar situ. Jadi bahasanya ikut orang-orang apa gitu loh. Orang ngapa-ngapa ya. orang penak ya. Iya. Begitu. Kalau Koreanya di mana ini sekarang? Kalau Stay. Korea sekarang di Gimhae, tepatnya Gimhae. di Halimyeon Gimhae. Bukan Halim Perdana Kusuma kan? Itu bandara. Mas Anam juga di Sama. Gimhae. Kebetulan kita satu kampung beda RT aja. Iya. Tetanggaan kita RT, tetanggaan. Iya. Jadi kalau Yasinan itu kadang ketemu satu RT. Menarik. Ini Mas, ini kan mahasiswa UT juga kan? Iya. Semester 3. Iya kan? Semester 3. Iya, Nah, betul. apa sih tantangan ketika kuliah ini gimana? Sampean menanggapi tantangan kuliah ini gimana sampean? Mas Anam dulu silakan. Saya ya. Hmm. Ya kita ini ya sebagai notabene kita di Korea ini tujuannya utama buat bekerja gitu ya, bukan untuk kuliah ataupun mungkin mencari ilmu. Kalaupun kita mencari ilmu kan itu sebuah bonus atau mungkin sebuah cita-cita yang dulu mungkin belum terlaksana gitu. Ya itu tantangannya mungkin di waktunya sih. Soalnya gimana ya, di sini kan harus on time banget gitu, nggak bisa ngaret seperti di mana gitu. Jadi merek lah. Kita tahu sendiri kan. Iya. Ada janjian jam 8, berangkatnya jam 9. Udah. Kalau di sini Aduh. serba on time. Iya gitu. Jadi kalau bekerja itu nggak ada ibaratnya negosiasi itu ya tetap harus tepat waktu gitu. Misalnya kita nggak mau janjian jam 8 ya harus jam 8 atau mungkin jam 7 ya harus jam 7, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang gitu. Ya kita harus pintar-pintar membagi waktunya kayak gitu. Soalnya kita kan di sini bekerja juga di kuliah itu harus pintar membagi waktu sambil bekerjanya seperti itu sih.
Untuk Mas David sendiri gimana Mas? Iya benar sekali, kalau kuliah di Korea itu emang susahnya emang susah sulit gitu. Tapi balik lagi ke latar belakang awal, karena dari mulai di Indonesia dulu mungkin sebelum berangkat ke sini emang udah ada kepenginan gitu buat melanjutkan kuliah. Jadi setelah sampai sini kerja 1 tahun, kan saya istilahnya apa ya, 1 tahun di sini baru daftar kuliah gitu, karena dulu waktunya terlalu mepet. Nah gitu, karena udah ada semangat dari rumah, dari Indonesia, akhirnya sampai sini mau sulit apapun ya, walaupun sambil ngeluh atau apa itu kan wajar ya. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gimana nih? Kita manusia bukan lebih baik. Ya betul ya. Nah, itu. Jadi mau gimana pun tantangannya ya, kita udah komitmen ya, kita tetap harus konsisten sampai, semoga sampai akhir. Amin. Oh ya, jadi gini ya, untuk apa sih sebenarnya motivasi Mas Anam sama Mas David itu kok bisa sih mau udah bekerja kan ini di Korea, Iya, iya. masih mau kuliah, terus masih mau berorganisasi, itu apa sih motivasi sebenarnya itu? Gimana sih Mas David? Kalau Mas David dulu gimana nih? Gak apa-apa, barengan juga gak apa-apa kan? Barengan susah. Susah ya. Kalau awalnya gini, dulu kan emang udah kemarin kuliah dari Indonesia terus sampai sini waktunya nggak pas gitu. Terus akhirnya kan ada jeda waktu 1 tahun tuh. Nah 1 tahun aku pas prelim kenal sama salah satu orang yang sekarang jadi ketua PCI IPNU Korea Selatan gitu, Mas Asrop. Oke. Nah dulu satu preliminary, terusan pas sampai sini diajaklah sama beliau karena pas prelim itu kenalan, ngobrol segala macam, terus diajak ikut itu dulu. Ya udahlah, aku pikir sambil nunggu jadwal waktu kuliah masuk, ikutlah PCI IPNU itu dulu. Nah udah itu masuk ke tahun selanjutnya daftar kuliah, akhirnya ya tetap harus tetap harus jalan antar organisasi sama kuliah gitu. Oh berarti awalnya tuh coba-coba dulu ya, coba-coba terus lama-lama kok enak gitu, terus diterusin kan? Iya, betul, betul. Benar. Kalau coba-coba itu enak sih. Oke. Kalau dari Mas Anam gimana itu? Kalau motivasi saya sendiri tuh awalnya dulu emang dari Indonesia, sama seperti Mas David ini pengen kuliah kayak gitu. Cuman mungkin kayak terhalang dari ekonomi lah ya kan. Kayak gitu. Jadi apalagi anak pertama gitu. Jadi kita harus malah jadi curhat ini gimana ya? Jadi itu kita nggak terhalang restu orang tua. Kalau terhalang restu orang tua berat ini. Aduh. Ya sampai curhat juga. Lawan isi hati. Ini langsung saja curhat aja Mas. Enggak. Bagus. Iya. Tadi sampai mana? Tadi sampai ekonomi tadi ya. Oke. Ekonomi. Nah, ekonomi ya udah gimana lagi, di rumah nggak bisa kuliah, timbang atau daripada ngerepotin orang tua gitu di segi ekonomi ya udah aku tak ikut bantuin bekerja bapak ibu gitu. Biar bermanfaat juga, di samping itu juga buat masa depanku juga gitu. Sambil bekerja itu sampai di sini, sampai di Korea itu dapat info UT itu dari seniorku yang dari masjid juga, itu alumni UT juga tapi belum wisuda waktu itu. Katanya dia kuliah di UT gitu, kalau bekerja sambil kuliah itu emang bisa Mas. Bisa, nyatanya aku bisa gitu. Oh berarti kayak gitu ya, berarti aku harus bisa dong. Kalau ada yang bisa kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi ya udah aku tumbuh lagi lah semangatku buat mencari ilmu gitu. Kayak gitu motivasi. Oke, tadi kan udah dibahas PCIPNU ya tadi ya. Itu apa sih Mas? Mungkin teman-teman dari YouTube ini kan nggak tahu nih apa PCIPNU itu apa gitu. Itu sebenarnya apa? PCIPNU itu organisasi apa sih, Mas? Ayo Gus Anam atau Gus David itu. Gus ini. Ya kebetulan kami berdua ini salah satu anggota dari PCI IPNU atau
anggota IPNU, salah satu anggota IPNU di Korea Selatan. Itu IPNU itu salah satu organisasi di naungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Jadi IPNU itu kayak sebuah ikatan pelajar Nahdlatul Ulama seperti itu. Nah, jadi di atasnya IPNU itu dinaungi oleh PCI NU. Nah, mungkin gitu. singkatnya gini, kayak kita kan kalau di Indonesia kan ada PCNU juga. PCNU Itu yang pusat pusat. pemerintahan gitu. Terus kalau di Korea ini PCI ditambahin I karena istimewa. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Oh, di Korea Selatan ya ini. Nah, di dalam PCI NU itu ada banom-banom, banyak banom-banom kayak Pansar atau IPNU, IPPNU. Oh, masih terbagi-bagi Iya, lagi ya Mas masih berarti. terbagi gitu. Nah, itu IPNU termasuk salah satu badan otonomi yang ada di bawah PCI NU gitu. Nah, terus klasifikasinya kayak kenapa ini ikut IPNU, ada pun Pansar dan lain-lain itu karena kita kan emang di awal udah pengen jadi pelajar gitu di Korea. Akhirnya masuknya ke IPNU gitu. Banyak juga selain IPNU juga ada Pansar, kemudian ada Lazisnu, banyak. Gitu. Oh, kalau kegiatannya sendiri itu di dalam PCI IPNU itu apa ya, Mas? Atau Kegiatannya itu ada kegiatan rutinan biasanya kayak yasinan seperti itu. Oh, gitu. Bacaan yasin. Terus lagi ada apa Mas David? Ada kalau misalkan ada acara-acara PCI NU di Daejeon itu di pusat kita di gedung sekretariat PCI NU itu kalau misalkan ada kunjungan dari mungkin PBNU atau dari orang-orang maksudnya beliau-beliau yang datang dari Indonesia gitu kadang sering diundang. Kemudian kita juga sering menghadiri kayak di KBRI kan itu kadang ada acara-acara yang memang mengundang organisasi yang ada di Korea gitu. Kayak kemarin aku ikut pas waktu 17 Agustus upacara pengibaran bendera itu dari PCI NU juga diundang gitu. Jadi ya karena kita di luar negeri terus prioritasnya di sini untuk kursus jadi nggak semaksimal mungkin di Indonesia gitu, tapi tetap menunjukkan eksistensinya di Korea Selatan. Keren, wah keren banget sih ini. Waktu jadi apa di KBR itu jadi petugas apa? Jadi peserta upacara. Peserta upacara. Tapi boleh gak sih kita daftar kayak ikut makan aja gitu, boleh gak? Boleh. Waktu itu emang kan upacara pagi, terus pas sorenya itu emang ada acara-acara kayaknya dangdut gitu loh, acara musik gitu. Nah di situ juga ada bazar-bazar. Terbuka untuk umum ya. Bisa nih Mas Tegar kalau kita besok ke Seoul kita mampir lah. Boleh lah ya. Kali aja ada sate, bakso. Kita kan udah lama nih nggak makan kayak gitu. Kangen nggak sih? Iya. Benar. Nah terus ini Mas, gimana sih ibarat saya orang NU ini mau ke Korea terus mau daftar PCI PNU itu alur pendaftarannya gimana itu? Alur atau kita menghubungi ke siapa lah mau gabung gitu lah? Itu alur pendaftarannya mungkin ya itu nanti ada Instagramnya itu PCI IPNU Korea Selatan itu ada. Itu nanti kalau ada kayak membuka buat anggota baru, pembukaan peserta baru gitu, nanti ada diumumin di situ. Nanti bisa kalau anggota NU pengen pengen jadi anggota Banom IPNU gitu, bisa mendaftar di situ. Nanti ada persyaratannya tersendiri yang kita penuhi. Atau kalau mau langsung datang kalau kita nyebutnya di game itu ada basecamp, basecamp Banjar. Basecamp Banjar itu kayak tempat kumpul ya orang-orang yang emang di NU gitu. Di NU kumpul di situ terus sering kayak acara yasinan atau kontribusi buat ke masjid juga, Masjid Agung Al-Barakah Gime. Jadi langsung main aja ke situ, ntar ketemu sama beliau-beliau yang mungkin lebih sepuh dari kita, kayak pengen gabung nih sama PCI NU gitu. Terus sekarang juga kan ketua Tanfidiyah kan dari Gime, dari wilayah bawah. Jadi lebih ya silahkan kalau teman-teman yang mungkin masih di Indonesia atau udah di Korea
dan kepengen gabung, boleh banget langsung main ke Basecamp gitu. Basecamp. Oke. Tadi bisa ke ini ya, PC IPNU ya Instagramnya ya. iya, Oke, nanti bisa daftar ke situ. Oh jadi gini mas, kita kan di sini udah sibuk kerja banget nih. Iya, betul. Masih kuliah juga kan. iya. Waduh, pusing banget itu. Bagaimana sih mas kita mau manage waktu biar kita tuh enggak stres gitu kan? Udah bekerja, kadang-kadang juga lembur sampai minggu kan. Iya, betul. Terus masih harus kuliah, mengerjakan tugas. Terus gimana sih mas Mas David sama Mas Anam bagi waktunya dan triknya tuh gimana sih? Trick and tips. Iya. Kalau aku mungkin gini, karena kita kuliah di sini kan pembelajaran paling 2 minggu ya. Maksudnya 2 bulan. ya, 8 kali pertemuan. Nah, setelah itu nunggu ujian, paling ujian 1 bulan lah sekitar segitu. Terus masih ada space waktu nih buat kumpul-kumpul. Nah, karena saya pabriknya lumayan strategis, deket sama pusat orang-orang asing gitu. Jadi masih ada lah waktu buat, kalau saya tiap minggu main ke pasar Gimei. Kalau di pasar Gimei itu kan banyak, siapa juga ikut di masjid, Banyak juga. ceweknya nih. Kalau di pasar itu aju masih Ada ceweknya. aju. Nah itu lebih ke motivasi sih, kayak kita karena emang mungkin jiwa bersosial ya. Ekstrovert banget sih. Tapi lebih senang kayak ngerasain ngobrol sama orang gitu. Kenal orang baru. Karena kita kalau di pabrik kan mau ngobrol sama siapa, yang di depan paling mesin ngobrol sama mesin. Oh, jadi awal gejalanya itu ya, Mas. Nah ini kacau. Iya. Teman-teman ya jangan sekali-kali ikutin cara Mas David bersama mesin ya. Ini karena bahaya banget. Bahaya banget. Iya. Oke. Nah senang gitu kalau ngobrol sama, mungkin kayak di sini gitu ngobrol, saling tukar informasi gitu kan, Benar. nambah wawasan kita juga gitu. Benar. Karena kita nggak tahu setelah pulang nanti kita bahasanya jalan rezeki kita itu dari mana, kita kan nggak tahu. Benar nggak? Kayak kita nanti udah di rumah, misalkan punya modal tapi idenya ternyata aku dulu punya teman organisasi ini, aku mungkin dulu punya teman di sini atau gimana gitu, buat teman sharing lah ketika Benar. Jadi motivasi relasi saya gitu. nantinya ya. Jadi relasi, benar, karena networking itu kan penting banget. Betul sekali. Benar banget. Kalau Mas Anam? Kalau aku nih, Iya. apa ini motivasi atau membagi waktunya tadi ya? Iya, membagi Kalau membagi waktu ya, pertama kali kita harus mengingat dulu apa tujuan kita di sini. Yang pertama prioritas utama itu apa di sini. Kita prioritas utama bekerja, ya udah bekerja dulu. Kalau bekerja kan nggak mungkin satu hari full 24 jam kan. Iya. Nah, betul. Nah, misalkan kayak di pabrikku ini pekerjaannya itu 8 jam kerja lah. 8 jam kerja misal dari jam 8 sampai jam 5. Nah, masih ada renggang waktu tuh. Masih banyak kan. Nah, itu bisa lah nanti disempetin buat nugas atau mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman organisasi lewat virtual kayak gitu. Bisa sih kayak gitu. Soalnya yang namanya prioritas itu kan harus diutamakan. Artinya benar dikatakan Mas David tadi tentang networking tadi. Kalau kita mengutamakan uang terus, nantinya ke depan kalau udah pulang kampung gitu, kalau kita emang udah punya uang banyak tapi kita nggak ada relasi atau temen ya gitu kan, bingung mau buat ide apa gitu kan. Kita kan bingung, kita mau apa sih? Iya. Saya punya uang tapi tidak punya ide, tidak punya relasi juga nggak ada tuh, bingung juga kan ya. Ya namanya kita manusia membutuhkan sesama manusia yang lain gitu kan. Namanya makhluk sosial gitu kan. Nah oleh karena itu ya kita harus membangun relasi yang baik sesama teman-teman, apalagi kita ada naungan-naungan organisasi misalkan di BEM atau di PCI NU atau mungkin di paguyuban daerah gitu kan, banyak di sini kan ya. Mungkin seperti itu sih. Ayo Mas, aku juga nambah lagi. Awan emang iya dikenal, maksudnya ikut BEM terus ikut IPNU, tapi aku lebih seringnya sih di masjid gitu. Karena mungkin banyak yang teman-teman
pas pulang, maksudnya pas weekend masih ke masjid gitu. Karena kalau aku ngerasain gini, kita selama 1 minggu kayak kangen gitu suara adzan gitu. Iya, benar sih Mas. Itu Yang lagi awalnya itu awalnya. Kemudian setelah masuk, alhamdulillah kita juga di Masjid Agung Al Barokah itu ada punya ustadz yang tetap, Ustadz Syiabuddin gitu. Oh iya. Jadi tiap kalau di masjid itu setiap malam Kamis, kemudian malam Jumat, malam Sabtu gitu ada kajian sama Rutinan. beliau gitu rutinan. Kayak kita di sini walaupun secara ini prioritas kerja, tapi kita tetap dapat ilmu yang mungkin kita nggak dapat di rumah. Iya. Saya pun disclaimer, saya bukan berarti saya terlalu cuman kayak karena udah ketalang masuk di situ, ya udah terus nyaman juga sama teman-teman gitu. Nah terus ini yang aku tadi malam rasain gitu di masjid di Korea ini khususnya, kan sering ada orang yang non muslim atau bahkan dia orang ateis yang tertarik sama Islam gitu. Oh, Masya Allah. Semalam itu ada dia ateis dari Myanmar, dia kuliah di sini terus punya teman orang Indonesia. Nah orang Indonesia itu sering ditanyain sama si ateis ini. Nah kemudian diajaklah, karena dia kan udahlah aku bawa ke masjid aja, tanya sama gitu. teman-teman yang lain gitu. Terus aku semalam setelah kajian dengerin dia, penasaran sama ini itu sejarah Islam gimana. Aku kayak ngerasa wah ternyata emang maksudnya bangga loh agama kita di ingin dipelajari sama orang lain gitu ya. Terus ya mungkin hampir 1 bulan sekali atau 1 bulan bahkan 2-3 orang gitu masuk Islam. Syahadat di masjid gitu. Itu kayak ngerasa senang gitu ada saudara baru, bahkan dia orang Korea gitu pengen masuk. Apalagi kita ini notabene di negara ATS gitu kan, yang minoritas banget muslim ya gitu. Ini berarti kebalikan sama saya nih. Saya malah pernah nih ditawarin lockout malah. Iya, banyak banget itu Mas. Kacau bener, ini bener. ditawarin lockout ini. Aduh, Iya, di ya Korea ampun. banyak misionaris gitu ya. Kadang Gimana itu ceritanya? datang gitu. Ceritanya tuh sebenarnya gini awalnya kan. Saya kan lagi di rumah terus didatangin nih Oh, bapak-bapak iya, ya iya. pakai standar rajin. Terus dia nanya, "Annyeonghaseyo, kamu dari negara mana nih?" Saya Indonesia. Oh, Indonesia, Muslim. Muslim ya? Iya, bener gitu. Terus dia tuh nawarin, "Gimana nih kalau kamu intinya tuh ngajak lockout lah." kau udah ngeh itu dari awal itu. Ya udah nggak kalau itu misionaris terus diajak. Aduh, maaf karena ini kepercayaan saya nggak bisa gitu. Oh, gitu. Ya udah saya hargai. Tapi bagusnya orang sini tuh saling menghargai gitu. Kalau benar sih, benar. kalau kita nggak mau ya nggak dipaksa gitu. Udah maksa. Harus kamu harus ikut saya. Ini orang sini baik-baik kok. Toleransi. Ya toleransi. Sama aku juga sering waktu itu di Suwanyok ya itu ditawarin juga aku masuk Gimana? ke Kristen waktu itu dia. Jadi dia datang ke aku gitu kan, cewek gitu. Emang aku udah tahu dia misionaris gitu. Cuman aku gitu ya. aku udah expect ini udah pasti nawarin aku buat masuk gitu kan. Udahlah aku ngikutin dia mau ngapain gitu kan. Dia sampai bacain cara-caranya kalau mau masuk surga tuh. Iya sampai kayak gitu aku. Dia tangan dia surga. bener ada dia tim ses gitu kayak ya dia menganalogikan kayak gimana cara masuk surga tuh harus ada penghubungnya gitu lah. Ya aku Networking lagi nih. aku menghargai dia aja lah. Gitu. Terus akhirnya singkat cerita dia sampai mau bacain suruh bacain Mungkin buat syahadatnya dia. iya mungkin dia. gitu kan. Terus aku udah stop gitu, aku udah stop, aku gak mau kan. Terus aku ngomong saya muslim gitu, langsung dia langsung takut dia, oh, maaf miane gitu. Terus akhirnya ya udah dia pergi gitu. Berarti banyak suka di sini tuh kayak buat SPG gitu buat nawarin. Ya, Banyak banget sih. terbanyak ke pendakwah mungkin ya Sama seperti kita gitu ya. Iya benar, dia kan juga pengen sih agamanya mereka dikenal. Ya intinya kita tuh Strategi. saling menghargai aja lah sama umat
beragama gitu. Benar, karena mau gimana pun kita kan tinggal di negara orang ya. Ya, iya, Kita benar tetap sih, bisa. Selayaknya kita tamu di sini lah gitu. Tapi kita tetap gimana caranya kita jaga sama kepercayaan kita. Ya kemudian salah satunya itu kayak ikut apa ya, Organisasi, ya. mungkin di masjid-masjid gitu. Untuk membentengi. Itu sih. Tapi gini Mas, soal ibadah menurut sampean di negara yang kayak gini tuh gimana cara kita membentengi iman kita lah, ibaratnya ini wah negaranya kan ya tahu sendiri negara ateis kan, dan kita datang ke sini untuk kerja gitu kan, dan gimana sih kita membentengi iman kita biar tetap terjaga lah. Itu yang sulit itu. Kalau kita emang dari awal tujuannya ya nggak mau ibadah ataupun mungkin sok ngelupa gitu, bukan lupa sih, ngelupa ya. Ya itu ya udah, apalagi kalau kita bekerja itu pasti buat alasan kayak gitu. Misalnya bekerja dari pagi sampai siang, sampai makan siang itu udah kelewat misalnya. Kalau musim dingin gini kan waktunya kan lama banget, cepat banget waktu duhurnya gitu kan. Subuh jam 6 Jam 6. Nah, apalagi sore itu jam berapa? Jam 4. Oh, jam 3. Setengah 4 udah asar sih. Asar. Terus maghribnya jam 5.20 Nah, udah itu- maghrib. Itu kan kita 5.12 kalau di bawah malah. Oh, di- 5.11. Oh, di bawah 5.11 gitu ya. malah. Kalau di daerah saya tuh karena agak atas ya 5.20 maghribnya. Itu kan bisa jadi alasan kita. Wah, kita masih bekerja itu nggak bisa sholat. Kalau kita sholat nanti gimana, dimarahin sama bosnya atau mandornya gitu. Kita milih di sini, milih sholat atau milih pingin punya uang gitu kan nantinya buat alasan gitu. Jadi ya kita tetap harus membentenginya. Kita tetap ingat kita ini muslim, kita ini ada kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Artinya misalkan kita tidak tahu cara melakukan sholat ketika itu nanti waktu bekerja atau mungkin kehalang waktu kerja gitu, kita minta toleransi gitu sama bosnya atau mungkin berarti orang izin Koreanya. ya, Izin orang gitu. Koreanya. Kalau Bos pinter ngomong gitu. kalau dari aku itu mungkin ini sih, cerita ke belakang dulu. Pertama kali aku sampai ke sini, jadi aku di pabrik yang nggak ada senior orang Indonesia. Oh, Solo ini ya. Wah, Tapi kita datang berempat langsung. Oh, berempat langsung. Geruduk gitu Berarti berempat. kirain Solo lawan semuanya ya squad. Nah, dia nggak tahu apa itu muslim, apa yang harus ibadah, apa yang harus dilakukan sama agama saya gitu kan. Iya. Sajang itu kan nggak tahu. Jadi saya di awal ya emang mau gimana lagi, kita udah tahu dari Indonesia, oh ini negara ateis, kita kerja di sini tujuannya kerja gitu, gimana caranya kita tetap menjalankan ibadah gitu. Yang penting saya coba tanya dulu ke mediasi ke atasan, saya jam segini ada waktu sholat gini nggak boleh. Akhirnya ya mau gimana pun, yang namanya di sini kewajibannya bekerja karena kita bisa kerja gitu, ya udah nggak apa-apa. Terus selama waktu 1 tahun aku pindah pabrik. Singkat cerita, di pabrik yang sekarang alhamdulillah, karena udah ada senior dulu yang udah komunikasi sama bos, Iya. kan kita kerja sendiri. Kalau mesin mau dimatiin pun, kalau mau sholat itu nggak apa-apa. Bahkan saya nggak pernah bolong Jumatan, Alhamdulillah ya. karena Oh, kalau hari Jumat itu udah ngomong sama atasan, aku biasanya kan berangkat jam 8. Nah ini berangkatnya jam 7. Terus nanti pas jam 12 itu minta istirahat sampai jam 2. Jadi karena di pabrik juga kita untuk mobilitas ada mobil gitu. Jadi lebih enak. Jam 12 istirahat, mandi sebentar, siap-siap langsung ke masjid, terus balik lagi jam 2 itu masih kekejar buat. Jadi menurutku gimana caranya kita menjaga ya tergantung sama kita, karena niat kita. bukan berarti ngalim banget atau apa, tapi kayak menjalankan ya ini loh orang Iya, muslim gini loh, bukan berarti ngalim banget kan ditinggal nggak apa-apa ya, sekedar menjalankan kewajiban gitu. Berarti kita pintar-pintar negosiasi Benar, gitu. Negosiasi. Oh, iya. Jangan takut ngomong gitu ya. Ini yang ya terakhir ya mungkin Mas, pesan untuk teman-teman semua yang di Korea atau yang masih di Indonesia itu apa kira-kira untuk menjalani kehidupan kita antara berorganisasi, kuliah sama bekerja itu gimana? Mungkin Rasanya. David dulu.
Silakan. Kalau aku mungkin kalau yang masih di Indonesia ya, kita kalau yang lagi proses mungkin ke Korea gitu mau kerja, persiapkan dulu cari informasi. Kalau misalkan apa namanya, lihat kita orientasinya kemana, ke organisasi kah atau pengen di masjid kah atau di fokus di kuliah kah atau cuma fokus di kerja. Yang penting tahu dulu, mapping dulu gitu. Mapping, oke. Nah, setelah itu sampai sini kan udah tahu mau ngapain, terus syukur udah kenal sama orang yang udah di sini yang kita apa ya, buat mandu kita lah awal sampai di sini gitu. Oh, oke, selanjutnya mungkin pesan dari Mas Anam untuk yang masih di rumah atau yang sudah di Korea itu gimana sih dan jalaninya? Mungkin sedikit menambahi dari Mas David tadi tentang pesan mas-mas atau bapak-bapak atau adik-adik yang dari Indonesia pengen ke Korea ini ya. Ibu-ibu enggak nih, ibu-ibu? Ya mbak-mbak juga sih, mbak-mbak itu juga. Tapi kan biasanya mbak-mbak itu pikirannya lama nggak mau, pinginnya yang cepet-cepet gitu kan, biasa mbak-mbak kayak gitu kan. Cepet-cepet nikah nih. Salah satunya itu cepet-cepet udah gitu misalnya. Oh, Mas. Kapan Mas? Aduh. Dilalnya masih abu-abu. Justru yang abu-abu itu kadang tiba-tiba datang gitu. Tapi biasanya tawangannya kabul ini loh. Sama juga Mas, saya juga ikut. Saya juga kok. Sama saya juga. Semuanya jomblo ini semua ya. Aduh. Kasihan banget ya di Korea nggak ada pasangan. Apalagi musim dingin gini ya. Makanya kita peganginnya hashtag. Iya, tangannya udah gimana ya? Udah lama nggak buat gandeng. Aduh. Curah hati lagi. Udah lanjut lah. Iya. Apa tadi pesannya buat buat teman-teman yang dari rumah pengen ke Korea itu yang katanya Korea indah, Korea bagus kayak di driver. Jangan expect seperti itu dulu. emang indah teman-teman, emang indah. Di sini semuanya itu nyaman, semuanya cepat ya gitu. Apalagi misalkan mau beli kayak di Shopee ya di Indonesia itu, biasanya kan itu sampai seminggu belum datang kan. Kalau di sini misalkan aku pernah itu beli kalau di sini namanya kupang gitu. Kupang beli dari jam 10 malam, jam 7 pagi udah sampai. Udah sampai. Itu kan cepet banget. Jangan-jangan yang ngirim itu superhero Flash ya, atau enggak Superman itu yang ngirim. naik buruk. Naik burung. Ya pokoknya dipersiapkan sematang mungkin. Artinya kalau emang udah meniatkan mau ke Korea, entah mau bekerja, entah mau kuliah, entah mau bekerja sambil kuliah kayak gitu. Kalau misalkan udah mau ke Korea, udah mau nyemplung ya sekalian bahasa sekalian gitu lah. Nggak apa namanya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah biasanya nggak jadi kayak gitu. Harus bahasa sekalian. Misalkan sekali gagal ya dicoba lagi nggak apa-apa. Coba lagi gitu ya. Kita kan nggak akan tahu yang percobaan keberapa kali kita akan berhasil. Yang utamanya kita harus semangat untuk mencoba lagi kayak gitu. Jadi tetap semangat buat mempersiapkan itu semua ke Korea. Kalau sampai di Korea juga dinikmati pekerjaan di Korea ataupun kehidupan di Korea. Kita cepat adaptasi. Kalau mungkin apa namanya sedikit tertekan atau mungkin capek gitu ya boleh lah sekali-kali healing gitu lah. Jadi kemana nih? Yang penting nggak bunuh diri aja gitu ya. Iya. Kita di sini kan di awal sudah saya sampaikan semuanya udah, entah mau makan, mau minum ataupun mungkin hiburan gitu semuanya mudah. Kita capek beli kayak gitu, nyanyi gitu. Waduh. Bisa. Pengalaman ya. Iya, pengalaman pribadi. Mau kayak main di kota-kota mana bisa cepat pakai KTX gitu bisa gitu. Pokoknya nyaman lah di Korea gitu. Enak. Ini seperti itu sih. Oke, mungkin teman-teman semua episode kali ini cukup dari kami. Jangan lupa pantengin terus podcast BEM Kausa di YouTube. Jangan lupa juga di subscribe dulu ya, pokoknya di subscribe, di like, dan jika podcast ini bermanfaat
di-share aja ke teman-teman kalian ya. Jadi biar kemanfaatan ini nggak hanya berdiam Jariah, ya, gitu ya. amal jariahnya nggak hanya di kalian sendiri. Iya, terutama buat yang mungkin ada kurangnya atau apa bisa di komen sarannya Oke. bisa benar ditambahin sih, apa lagi. komen. Jangan lupa komen juga kalau yang butuh jodoh kali ya. Boleh lah pilih yang mana antara gus-gus kita ini. Mas konsernya Mas. Oh gak ya. Atau mungkin mau dibungkusin cewek-cewek Korea. Blackpink mungkin. Iya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Annyeonghaseyo. Iya.